Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Pokok bahasannya yang pertama itu adalah pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Dan yang keempat, mengurutkan pecahan. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Untuk sembarang pecahan A per B berlaku, A per B sama dengan A dikali M per B dikali M, atau A per B sama dengan A dibagi N, B dibagi N. Dengan syarat untuk nilai B, M, dan N itu tidak sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, misalkan ada pecahan 1 per 2. Berapakah pecahan yang senilai dengan 1 per 2? Maka kita coba kalikan dengan 3. Berarti 1 per 2 dikali 3 itu 1 dikali 3 per 2 dikali 3 sama dengan 2 per 6. Nah, misalkan lagi 1 per 2 kita kali dengan 4. Maka 1 per 2 dikali 4 itu sama dengan 1 dikali 4 per 2 dikali 4. Sama dengan 4 per 8. Selanjutnya 1 per 2 kita kali lagi dengan 5. Nah, jadi 1 per 2 dikali 5 itu sama dengan 1 dikali 5 per 2 dikali 5. Sama dengan 5 per 10. Jadi, untuk pecahan yang senilai dengan 1 per 2, yaitu adalah 1 per 2, 4 per 8, 5 per 10, dan 2 per 6. Nah, jadi 4 pecahan itu adalah pecahan yang senilai. Apakah cuma 4 pecahan itu saja yang senilai? Tidak. Tetapi kalian bisa mengalihkan pecahan 1 per 2 dengan bilangan lainnya. Misalnya, kalian kalikan dengan 6, kalikan dengan 7, kalikan dengan 8, maka hasilnya itu adalah pecahan yang senilai dengan 1 per 2. Nah, jadi di sini tipsnya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan yaitu sama dengan membuat nilai pecahan itu menjadi paling kecil atau sederhana dengan cara membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, misalkan ada pecahan 18 per 24. Nah, itu kan pecahannya sangat besar nilainya. Maka kita sederhanakan pecahannya menjadi nilai yang paling kecil atau yang paling sederhana. Nah, misalkan kita bagi 2 terlebih dahulu. Maka 18 per 24 itu dibagi 2 hasilnya 9 per 12. Nah, kita lihat lagi 9 per 12 ini apakah masih bisa disederhanakan? Oh, ternyata masih bisa disederhanakan. Maka kita kecilkan lagi atau kita sederhanakan lagi. Nah, 9 dengan 12 itu kan kita bagi dengan 3. Kalau kita bagi dengan 2 kan 9 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 3. 9 per 12 dibagi 3 itu hasilnya 3 per 4. Atau jika tadi kita membaginya dengan angka yang paling kecil terlebih dahulu, maka bisa juga kita membaginya dengan angka yang besar atau bilangan yang besar. Seperti ini kan ada tadi 18 per 24. Yang pertama kan kita tadi membaginya dengan angka yang paling kecil. Nah, ternyata hasilnya masih bisa disederhanakan dan dibagi lagi dengan angka yang paling kecil juga. Nah, kali ini kalian bisa membaginya dengan angka yang paling besar. Nah, seperti 18 per 24 itu kan untuk pembilangnya bisa dibagi dengan 6 dan penyebutnya juga bisa dibagi dengan 6. Maka langsung saja kalian bagi dengan 6. 18 bagi 6 per 24 bagi 6. Hasilnya itu 3 per 4. Nah, jadi dalam menyederhanakan pecahan ini, kalian pilih bilangan yang kecil terlebih dahulu. Misalnya kayak tadi kan dibagi 2 terlebih dahulu. Apakah bisa pembilang dan penyebutnya dibagi 2? Kalau tidak bisa, apakah bisa dibagi dengan 3? Dan seterusnya. Atau kalian langsung ingin dengan nilai yang besar.
Nah, seperti 18 tadi langsung dibagi dengan 6, maka hasilnya itu sudah pecahan yang paling sederhana. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang membandingkan pecahan. Pecahan dapat dibandingkan nilainya dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Jika kedua penyebut pecahan sama, maka dapat membandingkan pembilangnya saja. Nah, jadi apabila penyebutnya pecahan itu sama, maka kita langsung membandingkan pembilangnya saja. Tetapi jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka membandingkannya dengan cara menyamakan penyebut kedua pecahan terlebih dahulu atau menentukan KPK-nya. Nah, lalu pembilangnya kita bandingkan kalau penyebutnya sudah kita samakan nilainya. Baik, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal bandingkan pecahan berikut dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, yang A, ada pecahan 5/8, titik-titik 7/8. Jadi, yang pertama kita lihat itu adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama atau berbeda? Nah, dalam soal ini penyebutnya itu sama, yaitu 8. Nah, karena penyebutnya sama itu, maka kita cukup membandingkan pembilangnya. Nah, jadi pembilangnya itu kan ada 5 dan 7. Nah, karena 5 itu kurang dari 7, maka sehingga 5/8 itu kurang dari 7/8. Nah, selanjutnya ada pecahan 1/2 titik-titik 4/8. Kita lihat apakah penyebutnya sudah sama. Nah, di situ kan kita lihat berbeda. Penyebutnya angka bilangan 2 dan bilangan 8. Maka kita sederhanakan yang penyebutnya besar. Nah, jadi di sini kan yang penyebutnya itu besar itu adalah 4/8. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu pecahan yang penyebutnya besar, yaitu 4/8. Nah, jadi 4/8 itu bisa kita bagi 4. Jadi 4 dibagi 4 per 8 dibagi 4 itu hasilnya 1/2. Karena 1/2 itu sama dengan 1/2 hasil dari penyederhanaan 4/8 tadi, maka 1/2 itu sama dengan 4/8. Contoh berikutnya. Di sini ada 2/3 titik-titik 4/9. Nah, kita lihat di situ kan penyebutnya beda. Maka kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Nah, jadi kita samakan penyebutnya. Karena kita ingin menyamakan penyebutnya, maka kita pilih yang paling kecil. Mengapa kita pilih yang kecil? Karena kalau kita memilih yang besar, maka itu kan harus dibagi. Nah, kalau 9 itu dibagi 3 kan bisa, yaitu 3. Tapi kalau 4 itu kan tidak bisa dibagi 3. Jadi kita tidak bisa menyederhanakan 4/9. Karena itu nilai yang sudah paling sederhana. Jadi kita bisa menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan yang paling kecil nilai penyebutnya. Nah, jadi kan yang paling kecil penyebutnya itu adalah 2/3. Maka kita samakan penyebutnya yaitu dikali dengan 3. Jadi 2/3 dikali 3 itu sama dengan 6/9. Jadi kan 2/3 itu senilai dengan 6/9. Nah, jadi kalau kita ambil yang 6/9, nah berarti kan sudah sama penyebutnya dengan 4/9. Lalu kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. Jadi 6 itu kan lebih besar daripada 4. Sehingga karena 6 lebih besar dari 4, jadi 6/9 itu lebih besar dari 4/9. Nah, oleh karena itu 2/3 itu juga lebih besar dari 4/9. Karena 2/3 senilai dengan 6/9. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan ini, kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian kita mengurutkan pembilangnya. Nah, contohnya di sini, urutkan pecahan 2/3, 3/4, dan 2/6 dari yang terbesar. Nah, kita lihat di sini kan penyebutnya berbeda tuh, ada 3, ada 4, ada 6.
maka kita pertama-tama itu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita lihat penyebutnya kan tadi ada angka 3, ada 4, dan 6. Nah, kita cari kelipatan yang sama antara angka 3, 4, dan 6 itu. Dan ternyata kelipatan terkecil yang sama itu adalah 12. Nah, jadi kita ambil penyebutnya itu 12. Nah, jadi 2/3 itu kan penyebutnya 3. Nah, lalu kita buat menjadi 12, jadi kita kali dengan 4, sehingga 2 kali 4 per 3 dikali 4 sama dengan 8/12. Begitu juga dengan 2/6. Kita kalikan dengan 2 supaya mendapatkan penyebutnya sama dengan 12. Jadi 2/6 dikali 2 itu hasilnya 4/12. Selanjutnya 3/4 kita kali dengan 3 supaya mendapatkan penyebutnya sama dengan 12, maka 3/4 kita kali 3 yaitu sama dengan 9/12. Nah, jadi kita lihat dari hasil perhitungan tadi, karena penyebutnya sudah sama yaitu 12, maka baru kita urutkan pembilangnya. Nah, jadi kan pembilangnya ada angka 8, ada angka 9, dan ada angka 4. Jadi, karena 9 itu lebih besar daripada 8, dan 8 itu lebih besar daripada 4, maka 9/12 itu lebih besar daripada 8/12. Dan 8/12 itu lebih besar daripada 4/12. Nah, jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, 2/6. Nah, karena kan kita lihat pecahan yang senilai dengan yang telah kita samakan penyebutnya tadi. Nah, baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.